Atau mana tiba-tiba ada yang ngerekam dan terus bocor siapa yang ngerekam? Halo, assalamualaikum, lagi sama Marcel di video kali ini. Sekarang jam berapa? Nih, jam 12:30. Gue mau gerebek apartemen Ferdian. Jadi tadi gue kayak udah calling sama timnya juga, sama si Eja. Si Eja di belakang. Karena dia yang punya akses bisa masuk ke atas. Tapi tadi sempat kayak gue bilang, Fer, nanti gue mau main ke orang main ke kosan mana. Katanya dia oke, tapi nggak tahu jam berapanya, random kata gue. Pokoknya nanti tiba-tiba gue di sana aja. Oh ya udah oke. Tapi karena gue dari jam 8 ngaret sampai jam segini, jadi gue nggak tahu kalau misalkan nanti di dalam apartemen itu ada apa, ada siapa, dan seorang fuckboy si Ferdian ini isinya apa aja gue nggak tahu. Pokoknya guys, demi Allah ini first time gue belum pernah masuk ke apartemennya, ya nggak? Ya kan? Demi Allah gue belum pernah masuk ke apartemen si Ferdian sekarang. Lantai berapa aja? Kita pencet langsung masuk ke buka. Terus asal Saputra ikan Praja ya secetan banget. Kita casket deh. Jadi udah setelah kayak mau tidur gitu kan. Tempat saya bernaung dengan si bos. Alright. Gimana nih? Cuyo tadi analisa Asia. Ya bos, kamarnya ya bos. Kamarnya ini. Kita langsung bener. Yo well. Ferdian Paleka Asia. Fer. Ada Ferdian Paleka. Ferdian Paleka, ayo nih masuk anjing. Enggak. Iya, kamarnya jangan kesut katanya ini. Gue mau ngegerebek ya kan, karena kan tadi Agnes ngomong anjing tato baru, anak tato baru. Ganteng doang nyebut depan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi Allah ini first time gue masuk ke apartemennya si Ferdian Paleka. Jadi seperti, ayo naik kaca-kaca nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena emang udah berantakan juga. Ada ini apa? Baiknya penting-pentingnya. Jadi inilah ruangan Ferdian Paleka is here. Disinilah, ini kamar mandinya. Kita gerbek kemana dulu nih? Sini kali ya. Nyalain dulu dong. Karena lightingnya lagi di sini. Makanan basi. Apa ini, ada apa nih? Saya mau menggerebek tempat kediaman Ferdian Paleka is here. Ini nggak ada apa-apa di sini. Ini ada Budi, ada catokan cewek, gue nggak ngerti kenapa. Itu catokan tuh buat cewek cowok ini. Tapi lewat mana berhubung rambutnya pendek, jadi nggak usah bohong juga gitu. Ada TV, ini ada kamar, gua kayak deg-degan gitu kalau mau ke kamar. Langsung bersih, ini bersih banget ya. Ini meja makan. Terus ini Hotel baki anjing. Karena kan aing buat di mana oke. Dan ini, oh ini ada yang bahaya ini. Kamar mandi. Kamar mandinya ada yang ini apa ini? Kenapa ada sabun bolong? Gitu loh, coba jelaskan. Kenapa ada sabun bolong? Sabun itu. Mana baca? Masturbasi. Enggak, itu sabun seni aja, seni. Jiji ada jembutnya anjay. Parah anjing. Seorang Ferdian Paleka isir, dia main sabun. Boleh di sini juga bagus. Oh ini katanya buat kayak mandinya tapi kotor ya. Wih, itu jangan, Cuk. Ini bentar dulu, ini apa ini ya? Ini apa anjing? Astagfirullah. Guys, gua nggak ngerti, ya udah skip. Ada apa? Jadi ceritanya gua mau ngobrol-ngobrol. Gua mau, karena kan kemarin gua sempet pertama ketemu Ferdian waktu gua di prank. Itu gua ketemu, gua prank balik, udah gitu gua balik ngopi bentar balik. Dan malam yang keduanya gue bilang, nanti gue mau main ke apartemen lu, Fer. Iya, aing ngerek ngobrol-ngobrol tentang mana. Karena kan waktu itu kuain di reaction, di diss, ya kan? Jadi sekarang gue mau curhat ceria bersama Ferdian Paleka. Gue curhat cerita, ngobrol-ngobrol. Bosan lah kayak bikin konten-konten teh ngeplang. Gue pengen yang santun, ya kan? Nggak bosan sih, maksudnya adalah selang-seling, itu nggak apa-apa lah ya. Langsung aja kita kayak kita nggak boleh nih masuk kamar. Boleh Masuk kamar nih. Boleh kan ya guys, ini spesial buat Khusus Marcel. ya, Ada yang pernah gerebek belum di sini? Belum. Berarti first time Marcel. First time.
time Asel, kamarnya rapi. Tapi gue nggak ngerti kenapa bed covernya ada 2. Kamarnya enak ya. Kedinginan guys. Dia keluar dari jeruji yang apa namanya fana, besi. tapi tinggalnya enak gitu kan. Iya, gini Ada semata-mata boneka. untuk memotivasi kalian ya. Ternyata untuk bonekanya ada boneka gede banget. Boneka Ini boneka untuk siapa ini? Ini gua itu senangnya Miki. Miki. Lu yang seneng bener. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga nih. Well, jadi langsung kita ngobrol-ngobrol santuy aja ya. Santuy. Gak apa-apa kan, belum pengen tidur kan? Masa Belum, tatoan belum. depan gang tidur. Tatoan depan Kamera dulu. Nggak set kamera dulu. Tuh, ini Ngobrol berantakan duduk di sini. banget nih. Ini nggak ada sajian makanan apa gitu buat gue. Aduh, saya Cuy, tuh mau nggak ada. tidur tadi teh, aduh. Jam tangannya Rolex, KW Kosambi, nggak apa-apa. Yang penting gaya, orang nggak lihat. Ini apa nih? Kunci mobil, Oh, itu mobil apa tuh? mobil Camry. Kayaknya. Toyota dia kaya lah. Gila. Kayak gila. Oke, kita langsung duduk set kamera. Tonton terus videonya, jangan skip, alright? Jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe katanya Ferdian TV karena dia lagi proses Paega banyak TV. konten-kontennya nanti sama gua katanya gitu. Iya. Tapi nggak tahu kalau adsense-nya mah dibagi apa enggak, mau bodo amat. Saya baru keluar penjara. Baru Nggak keluar. uang saya. Nggak punya apa? Gak punya Oh, uang. nggak saya. punya uang tapi tinggalnya mewah ya. Nggak punya uang, jadi gue curiga gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kok ada lampu yang nyala-nyala? Saya belum. Ini otomatis bang. Otomatis kalau Kamarnya otomatis. kayak gitu mati. Oh gitu, jadi kayak ada apa namanya kayak otomatis Otomatis lampu itu. nyala redup gitu, gua nggak Kalau ngerti kita lah. kayak gini mati. Ya mati. Jadi gimana? Kita set kamera dulu ya. Kopi jantan, ini kopi baik-baik, sumpah ini kopi. Gue teh kalau misalkan collab sama dia tuh jadi bawaannya teh sensitif gitu. Takut yang disuguhin yang aneh-aneh. Terus ini puding, ada putih, ada coklat, kayak hidup lah. Hidupnya dia. Hidup aing juga. Santai banget. Biasanya tamu itu minuman beralkohol karena kamu cucu nenek, jadi Jadi saya saya yang kopi-kopi yang sana-sana saya dan kasihnya kopi. karena lebihnya teh ini gitu. Nggak ngerti kenapa harus dikasih sebatang kayak gini. Ya, jadi ya udah. Gimana Gimana, Alferdian? gimana? Alferdian sehat ya? Sehat. Setelah kemarin di reaction sama Asil gimana pas sempat lihat kan videonya? Baru setengah aja. Baru setengah. Gak lanjut, cuma kalau nggak tahu isinya apa sebenarnya. Belum nonton sampai sekarang sih. Kalau nonton jangan. Kita emosi. Nanti kita nonton lah, kita reaction. Kita mau di reaction, enggak reaction lagi nanti yang gua. Terus ya gitu, siar reaction gitu. Jadi pengalaman apa setelah kemarin keluar? Karena pertama kemarin keluar sindrom ya. Sindrom. Karena apa? Karena dia collab sama Eric Colling, Nikita Mirjani, Manuel Felipe Alves yang boleh nggak terkenal itu. Iya, boleh itu nggak terkenal. Nggak terkenal, Boleh, katanya. boleh goblok, boleh kere. Boleh kere, katanya Gila. kemarin dia sempat curhat di WA kalau misalkan masih ini please banget buat Bang Valdes. Kalau kamu juga pernah collab sama Valdes ya? Gue pernah viral collab sama namanya Felipe Valdes. Kamu dijanjiin apa sesudah? Dijanjiin nomor sepatu dan dijanjiin sepatu dan gue berharap orangnya kan. Iya. Tapi ternyata Berharap barang itu datang ya? barang itu datang, tapi so far nggak ada barangnya, cuma nomor sepatu aja yang Gila, bisa di sama, pikiran sama ya. sama. Gila. Makan deh makan. Makan waktu itu saya kelapar kan. Kita jadi ngobrol jelek-jelekin dia aja. Gak apa. Jadi itu pengalaman seorang YouTuber pas keluar dari tahanan ya. Berat nggak sih waktu masuk tahanan gitu? Berat. Mana pernah nggak nyangka sih konten mana tiba-tiba mana gimana sih waktu bikin konten, pikiran mana yang dalam bikin konten teh apa gitu? Kenapa tiba-tiba mana pengen bikin konten sampah? Waktu itu terinspirasi. Indonesia aja lah ngomongnya sama Iya, nenek. ya nggak usah bahasa Sunda ya, karena ini nggak semua orang Sunda yang Nah, nonton. jadi biar nggak bikin translate lah. Ya jadi waktu itu gue masuk 3 orang tuh di penjara. Teman gue yang satu itu merekomendasikan konten kayak gitu. Jadi bukan dari pikiran ide lo bukan? Oh bukan. Terus waktu itu gue sempat tolak ya, gak usah nanti apa? Takutnya Takutnya kena hujat juga. Kena hujat. Tapi yang satunya ngedukung itu. Udah. Ngapain takut katanya? Kayak gitu. Jadi ya gaskeun. udah langsung itu instan, nggak ada briefing, nggak ada apa-apa, langsung instan. Malam itu bikin. Malam itu lagi nongkrong, ngopi, bikin konten gas gitu.
Upload jam berapa? jam 3 subuh itu bulan puasa. Ya, bulan Karena puasa. jam 3 subuh itu kan orang otomatis lagi bangunnya, lagi sahur-sahurnya. Jadi Viralnya? Viral itu nggak sampai 1 hari, jam 12 siang itu langsung dihapus sama YouTube videonya. Banyak yang ternyata report. videonya hilang, banyak yang report. Terus Maneh jadi tersangka ya? Tersangka. Kabur. Kenapa nggak cowok gitu, nggak? Ya udah yang salah gitu, Maneh nyamperin gitu ke polisi. Ya udah Pak. Waktu itu kan takut. Baik pengecut ya? Takut waktu itu rumah. Pengecut nggak? Waktu itu pengecut lah ya. Pengecut lah ya, diakui lah ya. Tapi itu pengecutnya lawan satu negara. Iya, jadi rumah orang tua gue tuh udah dikepung sama ormas. Oh, jadi pas pertama viral itu langsung kayak bangun tidur, apa posisi lagi kayak gimana tiba-tiba? Awalnya sih bangun tidur ya kayak rame banget anjing IG. Di udah, besok minum aja itu kopi cyanida. Oh, jangan tuh. Rame banget pas lihat baru bangun anjir. Tawa-tawa lah, nggak akan apa-apa lah ini. Terus sih ke sore-sore aja mau ke malam udah rame aja. Jadi grup-grup ojol juga ikut-ikutan gitu. Jadi banyak oknum-oknum. Banyak yang gak suka intinya. Ya, terus perasaan mana yang di situ anjing itu pasti kayaknya nggak akan bisa tidur. Aing juga ngebayangin gitu kan. Makanya orang kepada ngebully, makanya Aing reaksi juga gede juga gitu. Cuman dipikir lagi, emang bikin kontennya susah gitu ya. Maksudnya apalagi konten keberatan dengan jelas kayak kita gini, kayak kita lagi. Aing juga sama lah dosa gitu ya, pertama ngepranknya nenek. Cuman alhamdulillah mata publik tidak terlalu ribet gitu ya, enjoy aja sampai sekarang berjalan. Bedanya itu aja, kalau dia dulu PSK, tapi PSK itu dihujat tapi pasarnya di situ gimana? Karena mana kontennya konten sensitif sih ya. Sensitif ya. Sampai sekarang katanya channelnya yang 2 adsense-nya beku, jadi tolong ya YouTube. tolong ya YouTube, tolong. Kasihan dia ini buat bayar kehidupan gitu yang channel 2 dua channel dibekuin gara-gara kasus. Sekarang bikin lagi Paleka TV. Kemarin nggak prank Asel ya. Iya. Tembus 300 meskipun Aing dihujat dibilang bakal paling prank balik lah. Tidak semudah itu Asel Saputra. Iya, itu lanjutannya ada di channel Asel ya, gila. Udah pasti udah pada nonton lah subscriber Aing gitu kan. Jadi Maneh pas bangun tidur kaget, Maneh viral, Maneh dicari polisi, terus Maneh kabur, akhirnya Maneh ketangkap gimana? Nyerahin diri apa kan kalau di berita orang lihatnya Maneh disergap di tol Cilegon ya? Tol Tangerang Merak. Ini kita udah terus aja cerita yang sebenarnya aja, nggak ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, jadi waktu itu tanggal 3 Mei ya, itu apa? Di uploadnya. Viral langsung itu. Tanggal 4-nya kabur. Tanggal 4 kabur. Kaburnya bawa mobil bertiga. Kaburnya yuk di kota dulu, keliling kota dulu. Bandung keliling. Masih berkeliaran di Bandung. Sampai subuhnya langsung cabut ke Bogor. Oh, pertama Maneh waktu dari Bandung cabut ke Bogor. Langsung ke Bogor. Dari Bogor berapa hari di Bogor? Nggak sampai berhari-hari, cuma hitungan jam langsung cabut lagi. Tapi pas ketangkep gue ngikutin pisan gitu ya. Maneh ketangkep gitu dan lain sebagainya. Kenapa BB-nya cuma ada handphone doang? Ini harus gimana ini? Ya gimana, udah terus aja sama orang mah handphone gitu, karena orang lihat resolusi handphone beda gitu sama kamera, ngerti lah. Kameranya kemana bang? Jadi waktu itu ini first time pernah ngomong kayak gini nggak sama orang podcast? Nggak pernah. Oh iya biasanya emang asal doang, kita bongkar korek. Jadi waktu kamera ditanyain itu gue bilangnya hilang. Oh lu bilangnya hilang? Tapi sebenarnya hilang? Enggak. Ada itu ya? Ada itu. Oh itu ada. Itu ada, ayo ngumpet sono. Oh ada, jadi mana umpetin dulu? Iya diumpetin dulu sih. Sama apa lagi yang diumpetin? Laptop. Oh laptop. Karena kan sebenarnya bukan kesalahan, yang mana panik ya, mungkin diumpetin gitu ya. Ya sebenarnya ini masalah kecil cuma dibesar-besarkan ini mah. Sebenarnya bukan masalah kecil sih, jadi emang gara-gara corona aja. Kan lagi corona, orang lagi membutuhkan, mana bikin sembako begituan. Posisi orang lagi membutuhkan, tapi mana mengakui kesalahan ya. Sekarang sudah menerima hukumannya di dalam mana dibully kan? Oh, iya. Karena gue juga nge-react video yang kedua dia dibully meskipun gue disensor. Jadi pas sejam kemudian itu video di Instagram si Ferdian dibully itu hilang. Cuma di channel gue doang waktu itu masih ada videonya meskipun di di take down. Videonya di take down karena
padahal gue sensor tah video teh gitu, sensor si Ferdian lagi digebukin gitu teh gue sensor, tapi Enden nggak tahu kenapa ya, gue juga sempat ada di DM dari pihak tertentu kalau misalkan videonya harus ditarik, karena di si video itu teh gue nggak menyalahkan pihak polisi kenapa bisa sampai dibully, atau enggak gue menyalahkan pihak yang napinya juga gue nggak tahu kenapa bisa bocor, kenapa mana tiba-tiba ada yang ngerekam dan terus bocor, siapa yang ngerekam? Ya waktu itu dengarnya sih handphonenya itu punya tahanan juga. Oh, handphonenya punya tahanan juga, bisa ya tahanan pegang handphone? Iya, keterangannya dia dari temennya yang nyelipin nasi. Oh, nyelipin ada nasi. Yang nyelipin nasi ke, ya handphone itu diselipin nasi waktu dibesuk. Oh, kayak gitu katanya. Jadi ada yang rekam waktu posisi mana dibully ya? Direkam. Sampai akhirnya viral. Di dalam berapa lama? Terhitung semenjak pas masuk ketangkap. Sebulan kurang 4 hari lah. Pengalaman apa yang paling buruk dalam tahanan, kayak ngerasa anjing gue kayaknya udah stuck gitu, udah kayaknya udah gue keluar penjara yang nyari banyak, image udah jelek, satu Bandung, malu-maluin Bandung dan lain sebagainya. Kalau itu mah, kalau masalah dipukul, dihujat mah nggak masalah ya. Cuman saya laparan saya di dalam. Mereka kasih makan bang. Jadi semenjak kejadian itu makanan susah masuk guys. Oh, semenjak kejadian yang mana dibully? Yang dibully itu susah. Oh, makanan dari luar yang biasanya lancar masuk jadi susah masuk gitu. Jadi satu hari itu 2 kali makan gitu. Bayangin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu 2 kali makan. Nah bayangin dari jam 5 sore itu ke pagi lagi anjing nggak makan. Lebih-lebihin puasa kan? Tapi makanan enak, enjoy. Gila, makanan enak di mana nih? Kalian yang di penjara itu nasi itu disebutnya cadong ya. Tapi yang sebenarnya gua kepoin pisan teh, waktu mana ditahan, ente ngomongnya campur jadi gua mane lu ya, orang Bandung. Sunda pride. Mane aing gua lu, ya udahlah. Enaknya aja lah ya. Jadi waktu pas mane dibully kan ya, orang berpikir, aduh kayaknya ini orang habis di dalam penjara terus-terusan tiap hari, kayaknya kena cacian, kena apa gitu nggak sih? Enggak sih itu. Oh enggak. Perkenalan doang sih kalau masalah dibully. Mana doang apa soal emang? Semuanya semua tahanan. Oh, semua tahanan kayak gitu ya? Semua tahanan. Itu posisi gitu. waktu di Polres ya? Di Polres. Ya. Oh. Gua juga waktu itu disuruh mukul. Ada yang baru kasus cabul baru masuk, gila. Gua nggak mukul anjir, gua mukul gua ngerti. Gua merasakan hal yang sama waktu posisi kalau misalkan anjir kalau gua pukul, gua juga kemarin baru dipukul gitu ya. Sakit hati lah kayaknya. Sakit hati. Sakit. Terus pas di dalam, karena itu katanya idenya bukan ide pure dari Ferdian, karena ada masukan dari teman dan kebetulan temannya juga masuk ya kan. Semuanya masuk. Tiga-tiganya itu dalam sel pada kooperatif. Ya udahlah, ini kan salah kita berdua, apa salah-salahan dan lu ribut sama karena gue lihat sekarang teh nggak ada gitu teman-teman yang waktu masuk, nasib mereka kemana? Kadang yang kita anggap teman itu sebenarnya bukan teman. Kenapa emang? Kenapa emang? Jadi semuanya itu nyalain aing aja. Oh, semua nyalain Mane, karena Mane yang punya channel. Iya, yang punya channel. Padahal kita tuh punya satu channel buat bertiga. Cuma waktu itu keadaannya channel itu nggak bisa upload, jadi uploadnya di Ferdian Paleka kayak gitu. Terus salah-salahnya gimana? Iya mah kosial. Iya, pada nyalain aja gitu. Ribut akhirnya. Ribut. Terus cok ribut, sempet ini juga dipukul juga. Mana yang mukul juga? Iya. Mana yang mukul tangan mana? Oh, aduh bang, serem amat ya. Sempet ribut masalah duit juga. Karena kan beritanya Mane ditahan berapa belas tahun, ancaman ini, ancaman itu. 12 tahun ya, gara-gara ngeprank sampah anjir. Terus Mane tahu itu kalau misalkan anjing ancaman aing 12, vonis orang 12 tahun. Gila, sedangkan yang air keras nggak sengaja 1 tahun anjir. Itu gila. Saya nggak ikutan kerana sana sensitif. Gua waktu itu bilang aja nggak sengaja. Iya ya. Nggak mungkin sih, karena aku sadar aja. Karena Mane di video bilang jangan hujat kita guys, gitu kan. Jadi ya udahlah itu mah ya udah. Lalu, tapi tadi orang nanya pas Mane bilang ini 12 tahunnya divonis gitu. Pas gua kabur teh divonisnya 4 tahun nih.
anjir 4 tahun, besoknya anjir 6 tahun, besoknya lagi 12 tahun, makin nggak bisa tidur, nggak bisa makan anjir, gila. Jadi pas mana masuk itu posisi tidur nggak? Enggak, gua berharap waktu itu pas masuk penjara itu langsung tidur. Ternyata lu nggak tidur. Nggak tidur anjing, dikerjain goblok. Berapa hari pas udah masuk ke tahanan bisa tidur lah setelah masuk tahanan, setelah berapa hari dalam yang maksudnya di Polres itu pas dibully itu langsung disuruh tidur. Oh langsung disuruh tidur tapi enak. Tidur. Enggak enak. enak. Karena punya pikiran kali ya. Pikiran anjing 12 tahun gitu gua mau ngapain dalam masih tahanan. Muda lagi 12 tahun anjing. Belum nikah. Cicilan banyak kan. Cicilan banyak, uang banyak, utang enggak ada. Anjas. Sombongnya begitu. Sombongnya begitu. Terus tiba-tiba cuma sebulan doang ya? Sebulan doang karena korban mencabut laporan. Bukan banyak banget yang ngomong disogok, polisinya disogok, enggak guys. Oh enggak. Oh ternyata yang cabut yang mana? Yang korban yang transformer. Yeah. Oh dia baik, udah terima kasih. Baik. Emang dia baik sebenarnya, baik. Oh dia baik. Komunikasi nggak sekarang? Komunikasi waktu itu cuma apa? Dia tuh sebenarnya nggak mau laporan, cuma polisi yang ke rumahnya disuruh buat laporan. Polisi yang disuruh? Jadi polisi yang nyamperin korban buat nyuruh bikin laporan. Ya. Jadi akhirnya mana tertahan. Jadi dia juga ya mau gimana ya, disamperin gitu takut kan. Iya sih. Jadi mau yang waktu laporan. Itu gue pikir tuh dia nggak bikin laporan kan. Jadi dia juga prostitusi kayak gitu. Pas kurang lihat itu jadi nggak berani kayak gitu. Pikiran gitu. Jadi ya udah bikin laporan. Ya ini mah cerita masa lalu ya. Cerita masa lalu. Jadi udah punya pengalaman tidak enak ya dan sekarang kapok. Sekarang mau bikin konten apa? Prank. Friendly friendly anjas. Mentang-mentang udah collab sama Bobang Erik ya. Iya, gila. Jadi family friendly. Terus kita ngeprank yang sehat ya. Ya sekarang ngeprank yang sehat lah, yang wajar-wajar aja, yang jangan keluar dari zona statistik ya. Jangan keluar dari statistik. Bahaya gitu ya. Terus sedih nggak pas orang tua kan aing ngeriak anjing minumannya ciri gitu kan, ngeliatnya juga mana kan itu sore nih orang tua ibu tiri ya nangis karena setahu orang gini loh, kalau ibu kandung tuh biasanya sama anak ya semarah-marahnya sama anak ada maaf lah. Kalau ibu tiri ya tergantung ya, kalau namanya perempuan pasti ada maafinnya juga, cuman kalau sampai nggak dimaafin kan dosanya tuh dibawa sampai mati. Ada kepikiran nggak anjing kurang benar-benar bukan ngerugiin salah satu gue mau nyerahin itu tuh gara-gara gue kepikiran itu orang tua udah waktu posisi kabur apa nge-support ya udah fair jantel aja malah disuruh nyerahin diri tapi mana kabur takut masih belum berani mentalnya jadi mana kabur-kaburan dan akhirnya ketangkep memang posisi ketangkep apa yang waktu itu sempat apa kabur tuh kan ke Bogor ke Jakarta terus ke Palembang 2 hari. Oh udah sempat ke Palembang tapi nyebrang dong orang ada yang tahu nggak tahu aja gila nggak gue bisa nyebrang padahal lagi corona ya tapi pas ketangkep di Cilegon pas waktu itu pas di Palembang gue nelpon Polres Tabes jadi gue mau nyerahin kata Polresnya kamu mau dikawal atau enggak? Gak usah pak, gak usah dikawal gitu. Ternyata ditangkap sama tim gabungan Polda anjir. Padahal sebenarnya emang udah nyerahin diri. Emang udah posisi. Kalau gue mau benar-benar kabur mah udah aja gue buang-buangin handphone gue waktu itu 4 masih gue pegangin aja. Jadi buktinya itu ya. Iya. Kalau emang niat kabur mah udah gue buang, gue udah nggak tahu kemana aja. Mungkin sekarang jadi petani ya. Jadi petani ya. Jadi kapok nggak gitu main sosial media pas keluar kayaknya udahlah ganti profesi gitu mau kerja apa gitu sama orang nggak nge-YouTube lagi. Enggak sih, gue rencananya mau memperbaiki diri yang telah gue berbuat gitu. Ya gue memperbuat itu di sosial media ya harus diberesin di situ juga. Orang tua sudah memaafkan. Orang tua juga. Mudah-mudahan kalian juga memaafkan karena ya gimana semua orang pasti punya kesalahan masing-masing ya sama gue juga punya, kalian juga pasti punya, cuman perbedaannya dua, ada yang di publik sama yang enggak karena mungkin dia konten kreator jadi ya sudah ke publik cicing matakna
Jadi dia ke publik, dia nggak mau diem orangnya tuh, kopi tumpah kan di bawah. Nggak mau diem gitu. Jadi ada yang ke publik, ada yang enggak. So, jadi suenya dia nih publik dan akhirnya viral ya. Viral. Dihujat satu negara. Terus kemarin juga ada yang bikin lagi prank-prank begitu. Oh iya, itu orang Palembang ya. Orang Palembang, mukanya hampir mirip ya. Gila, Ini ya. namanya itu Tensei. Ya pokoknya gitu, di react juga, tapi akhirnya videonya di take down lagi karena yang nggak ngerti kenapa lah sekarang mah susah gitu. Gila, dia juga settingan tapi masuk penjara. Karena dia meresahkan orang, kan orang nggak semua tahu itu. Tapi dia masuknya hoax. Masuknya hoax, tapi dia lagi hoax dan meresahkan orang lain juga gitu. Kenapa kesalahan yang udah pernah diperbuat sama konten kreator kenapa diulang lagi? Jadi kan nama pranknya makin jelek gitu. Tapi dia kan settingan ya. Sedangkan gua nggak settingan. Harusnya yang settingan tuh nggak kena kan harusnya. Harusnya sama aja sih. Karena impactnya meresahkan orang juga gitu. Kesal juga karena kan orang nggak tahu juga kalau itu video settingan. Karena ada anak kecil yang nonton dan sebagainya. Bisa malah jadi contoh. Berarti serba salah lah. Serba salah intinya, jangan jangan bikin yang aneh-aneh lah gitu. Mau settingan mau nggak jadi. Terus pas pertama ditahan pasti kan dem ya, kayak anjing ngedon, butuh orang, butuh sama teman yang berdua ya udah keadaan udah nggak enak gitu kan. Orang apa ya, orang siapa yang kayak mana pengen anjing udah pengen nyender gitu, pengen curhat, siapa pacar apakah ibu, orang tua sih, orang tua mama, orang tua ya, dari ibu nangis. Ibu nangis itu sempat masuk rumah sakit, pingsan aja. Lihat ketika lihat anaknya dibully. Ya, pingsan. Saya juga waktu itu nge-react kesian gitu lihat Surapadi dan Palika yang sesombong itu, setengil itu pas dipukul teh banget teh. Gila bener-bener nggak bisa ngelawan, gila. Itu 80 orang di dalam. 80 orang? 80 orang. Gebukin mana? Iya. Kalau mati gimana? Iya, kalau mati gimana anjir? Ya. Kalau mati gimana? Aduh, ngeri ya. Ngeri, emang ngeri. 80 orang saya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain anjing, mau ngelawan juga mati anjing. Mau ngelawan bayangin kalah menang juga percuma anjing. Kita ketemu tiap hari ya sama mereka anjing. Jadi udah pasrah. Ya udah pasrah aja kita. Kita ngasih kasihan aja. Ya udahlah gitu kayaknya. Pasang buka kasihan aja biar diampunin lah. Pasang muka kasihan. Jadi berarti waktu dibully mana gimmick dong itu muka. Oh, gimmick sebenarnya. Oh, gimmick. Wah, di reaction nih berarti dia tuh gimmick deh. Gimmick. Polontong, sih nggak keluar anjing udah jalan anjing. Tapi ya mau ada sih rencana mau ngelawan pas sebelum masuk, cuma pas lihat banyakan gitu nggak ngelawan. Tapi kalau misalkan seandainya ada pilihan digebukin pasrah atau emang harus jantan gitu sama yang jagoan di situ, pilih mana? Jantan ya. Tapi percuma, ketemu juga nanti besoknya juga kita tuh selama berhari-hari itu kayak gini aja nih. Ketemu bawa ke kamar mandi, ketemu ke masjid, ketemu. Ya namanya penjara kecil anjing. Berapa ukuran sama ini gede mana? Waktu itu gua satu kamar itu 17 orang. 17 orang. 17 orang. Ruangannya segede apa, segede gini ada nggak? Kurang. Kecil lagi ya, kecil lagi panjang. Tidurnya melentang gitu, melentang di karpet. Nggak ada bantal. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak ada selimut. Nggak ada. Kedinginan bagaimana udah? Dinginan udah aja. Kapok ngeliat tuh. Iyalah. Kapok. Nggak mau lagi. Ya betah di dalam. Kapok ya, anjing. Kapok ya. Betah di dalam. Amit-amit ya Allah, nauzubillah min dzalik, janganlah. Kayak ngebayangin aja udah kayaknya aduh menakutkan banget. Gak serem-serem. Ya? Gila. Gak seperti yang kalian bayangin di TV-TV anjing. Itu hukum rimba itu benar-benar ada kalau terus ke rutan gitu. Tapi posisinya waktu itu masih di Polres. Masih di Polres Utung aja, selesainya di Polres, nggak belum pindah ke yang step lain ya. Iya, kalau di rutan itu gua nggak ada yang nolongin anjing, mau mati aja. Kata yang di dalam sini. Oh, dia bilang gitu. Iya. Sekarang dipintain duit kan sama tahanan yang lain. Tapi di dalam tuh ada akses kayak bisa beli makanan di luar atau ngapain rokok gitu. Bisa. Oh, bisa. Bisa, jadi ada tukang warung itu biasanya masuk. Jadi kita juga kalau punya duit nggak apa-apa. Duitnya dari mana? Duitnya kalau ada yang masuk. Oh, ada yang masuk. Ngasih duit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa, asal jangan ketahuan katanya mah. Asal jangan ketahuan. Sekarang jadi ketahuan ya. Kayak gitu berarti bocorannya. Terus sekarang planning ke depan setelah ya udahlah
masalahnya sudah berlalu juga ya, udah beberapa bulan yang lalu ini. Mungkin peraturannya juga sekarang lebih ketat sih, nggak kayak dulu. Karena mungkin sudah ada kejadian seperti ini ya. Nggak kayak dulu. Sekarang waktu itu CCTV pas kejadian itu dipasang di semua sudut sih. Waktu kejadian. Jadi sekarang juga mungkin duit juga nggak bisa masuk gitu. Waktu kejadian pas lu dibully ya. Jadi ini gue cerita-cerita begini bukan ngebahas flashback yang lalu karena gue masih kepo tentang masalah di dalam dan lain sebagainya, karena emang gue kayak pengen aja ngobrol kayak gini sama dia. Terus ya udah, terus sekarang planning setelah masa pahit yang sudah dilalui, sudah mungkin ada beberapa orang fans subscriber mana sudah memaafkan ya. Sudah memaafkan karena sudah kemarin juga pas gue prank teh dia teh, gue tiba-tiba ke prank, pikir gue tahu ini di prank dan gue emosi. Dia sabar banget, dia nggak emosi karena mungkin dia sudah belajar dari pengalaman, jadi dia lebih santai lagi, lebih rileks. Coba kalau gue emosi, bayangin gue mantan napi ini yang kayak begini ini lewat aja. Enggak sih. Enggak masalah badan mah wanian gitu. Masalah badan mah hayu kan gitu, barbar mah gitu. Cuman ya karena dia kemarin sabar, dan saya itu ya ini mau prank. Karena kasihan guys, gue terlalu berlebihan itu ngomong kasarnya juga karena emang kayak sempet hampir ke bawah emosi banget, tapi udah sorry ngomong maafkan. Kasarnya sekarang nggak ke kontrol guys, harus lebih ke kontrol sekarang mah. Karena apa? Karena sekarang ngomong yang kasar-kasar teh viral gitu loh. Ya. Yang ngedis ngomong kasar malah hilang Instagramnya gitu, kayak kemarin ya si Anjay hilang Instagramnya. Mau jual baju, jadi ngelelang baju ya dibayar pakai uang monopoli aja. Gitu sekarang. Jadi ya udah, sekarang udah pusing. Jadi diri sendiri aja, be myself. Sekarang planning Ferdian Paleka akan menjadi konten kreator yang lebih baik lagi ya. Jangan bikin yang PSK lagi. Jangan bagi-bagi spam-spam yang aneh-aneh lagi ya. Berbuat baiklah sama orang. Saya juga sama, belum baik banyak sama orang, tapi seenggaknya jangan ngerugiin orang lah ya. Benar. Planningnya Ferdian akan seperti Iron Man. Iya, ada di Mangoleh. Viral banget anjing, besok samperin ya. Besok samperin kita nge-vlog. Kita temenin Ferdian Paleka share buat nge-vlog. Kita tes seberapa terkenalnya sekarang di Bandung dan orang-orang Bandung kalau melihat Ferdian Paleka seperti apa ya kan. Jadi planningnya kayak gimana, udah jadi YouTuber lagi aja. Jadi YouTuber lagi sekarang. Sekarang gue lebih produktif aja. Lebih produktif, nge-vlog, semangat. Bikin konten apa aja yang penting mah bisa menghibur orang ya. Betul. Gitu guys, jadi jangan lupa terus dukung Ferdian Paleka ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah ingetin di komen, nggak apa-apa ya. Oh iya, boleh guys, kalian ingetin ya. Kalau salah jalan harus diingetin. Mana umur berapa sih? Umur 21, mau masuk 22. Kelahiran tahun 99. Dia tuh masih muda, jadi mungkin orang lagi nyari jati diri lah. Di fase-fase segitu orang lagi nyari jati diri, lagi masa pubertas yang ke-80 kali ya. Bingung mau bikin apa akhirnya. Waktu itu kita nggak mikir panjang akhirnya kita bikin asal rame aja, biar rame aja. Jadi ternyata dia tuh tengil tuh di kamera. Ternyata kalau ketemu mah enjoy orangnya, baik asli. Kadang di depan kamera itu kita, di belakang kamera itu orang nggak tahu. Kita di depan kamera kita ngehibur aja kan. Kelihatan YouTuber tuh ini banyak duit padahal utangnya murah dan lain sebagainya, tapi ternyata ya gitu. Iya, kenapa YouTuber itu dipandangnya banyak duit? Karena bisa dilihat statistiknya. Orang kalau misalkan bukan nama Ferdian Paleka, statistik lihat penghasilan per bulan tuh estimasinya gede gitu. Padahal sebenarnya kalau dapat dolar kuning ya. Iya, betul. Copyright dan sebagainya suka ya gitulah, pengalaman pahit dan buruknya gitu. Jadi ya kita yang merasakan aja sebagai content creator ya. Penting buat kalian juga sukses, aman-aman gitu aja videonya. Kita planningnya ke depan mungkin bakal lebih banyak hasil hambre. Ya, kita bakal banyak bikin kolaborasi ya, kita bakal bikin challenge. Pansos. Ya, saya sekarang subscribernya di bawah ya. Tapi mana satu Indonesia udah kenal, paling beberapa orang doang, nenek gitu ya. Jadi ya udah segitu aja videonya. Thank you banget buat Ferdian, kita nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah guys. Masalah reaction, sorry banget karena emang gue tuh emang bener-bener gak ada munafik, satu Indonesia juga waktu itu beda. Cuman setelah ketemu harus ketemu dulu. Kalian jangan menilai orang iya dari luarnya ya. Pas ketemu orangnya ternyata orangnya ya ginilah kurang lebih. Ginilah ngopi gitu. Kopinya puding gitu kan. Puding.
Sekian videonya, makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Dah, assalamualaikum. Peace.